pemeliharaan Allah yang universal. Dalam hal ini pemeliharaan Allah yang universal itu bahwasanya Allah bukan hanya menciptakan seluruh alam semesta ini, tetapi juga terus menopang, terus mengatur, terus menjaga, terus memelihara seluruh ciptaannya. Jadi pemeliharaan Allah mencakup seluruh ciptaannya secara universal, seluruh bangsa, seluruh alam dan sejarah dan kehidupan manusia. Jadi Allah campur tangan di dalam seluruh kehidupan manusia secara universal, secara global. Dia campur tangan di dalam kehidupan manusia. Nah, ini di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dikatakan sama. Sama ini artinya menjaga, memelihara, membimbing. Jadi Allah turut menjaga, Allah turut memelihara, Allah turut membimbing ciptaannya. Sama Elohim. Jadi pemeliharaan Allah yang luar biasa kepada seluruh ciptaannya secara global, secara universal. Jadi Allah menjaga, Allah memelihara, Allah melindungi seluruh ciptaannya. Jadi di sini intisari yang perlu kita tarik adalah Allah perhatian. Allah perhatian, Allah juga mengawasi, Allah juga memelihara hidup. Jadi Allah perhatian kepada kita, Allah juga mengawasi hidup kita, Allah juga memelihara hidup kita. Jadi Allah dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus, Allah yang luar biasa baik bagi kita. Dia mengawasi hidupmu supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Dia memelihara hidupmu supaya kau tidak menderita. Dia menjaga kau supaya kau tidak jatuh dan terlelap di dalam dunia ini. Itulah Allah yang kita sembah. Allah dalam Yesus Tuhan, Allah di dalam Roh Kudus, Allah yang hidup itu sama Elohim, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan dan mengawasi dan menjaga hidup kita. Jadi ini adalah gambaran Allah sebagai penjaga umatnya yang tidak pernah lalai. Jadi kalau seperti sapa bisa juga tertidur, lalai, menjaga di mana ditempatkan, di usaha swasta, di bank atau dimanapun. Nah, tetapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai menjaga umat. Amin. Nah, inilah gambaran dari Allah yang memelihara umatnya secara kasih atau secara luar biasa pengorbanannya kepada manusia. Nah, apa pengorbanannya itu? Dia mau memberikan anaknya sebagai korban penghapus dosa, kasihnya untuk menjaga manusia supaya selamat dari dosa dan kematian. Nah, maka dia datang untuk keselamatan kita. Dia datang sebagai manusia dan bersama dengan manusia. Jadi Allah sendiri yang menjaga, Allah sendiri yang menyelamatkan, Allah sendiri yang mengawas. Allah yang memelihara hidup kita, diselamatkan kita melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dia memelihara hidup kita, memberikan sukacita dan keselamatan bagi kita. Amin. Jadi semua itu karya Allah yang luar biasa. Cuma Tuhan yang terkasih dalam hal ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita beberapa hal yang harus kita imani tentang pemeliharaan Tuhan ini. Nah, ini cerita tentang Abraham. Abraham itu sebelum dia percaya atau dipanggil Tuhan. Nah, setelah dia percaya kepada Tuhan, maka namanya berganti menjadi Abraham, yang artinya bapak orang yang beriman, bapak orang percaya. Nah, kemudian Sarah ya berganti
menjadi Sarai, artinya ibu orang percaya. Dalam kisah Abraham dan kisah Sarai ini ada beberapa hal yang perlu kita imani. Yang pertama, secara medis dan logika, perempuan berumur 80 tahun sudah tua dan tidak bisa mempunyai keturunan. Abraham berumur 100 tahun, tetapi tidak ada mustahil bagi Abraham, karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, "Engkau akan berhati dan keturunanmu akan memenuhi seluruh bumi, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut." Sementara Sarai sudah tua, berumur 80 tahun. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Janjinya harus digenapi. Sarah akan melahirkan dan mempunyai seorang anak. Dan inilah yang pertama disebut ahli waris dari keturunan orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi Tuhan datang melalui mereka bertamu ke rumah Abraham dan memberkati Sarah. Kau akan mempunyai anak dan berilah namanya Ishak, karena kau tertawa dan tidak yakin akan kuasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu menjadi kenyataan. Lalu tidurlah Abraham dengan Sarah, dan kemudian mengandunglah Sarah dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak.